Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Ada berbagai kabar yang sumbernya ini dari Sulit Talks ya, yang ingin gue bahas terkait dengan update-update pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Oke, gue ingin mulai dari rekrutmen Manchester United ya. Bagaimana situasinya, ini juga menarik menurut gue untuk dibahas. Oke. Jadi dikatakan bahwa tim rekrutmen dan juga kepemimpinan ataupun leadership dari Manchester United secara keseluruhan merasa tenang dengan situasi saat ini. Yang dimaksud dengan tenang adalah mereka tidak atau melihat ya betapa pentingnya jendela transfer ini, dan bukannya mereka tidak bekerja, tapi mereka yakin dengan rencana yang telah mereka tetapkan. Market mengalami inflasi untuk sementara waktu dengan klub-klub membayar harga yang sangat tinggi. Banyak fans mengatakan bahwa United seharusnya membayar berapapun yang diminta oleh klub yang menjual pemain yang diinginkan. Namun, melakukan hal itu akan menciptakan situasi yang berbahaya. Klub lain akan segera menaikkan nilai tawar ya dalam kesepakatan di masa datang. Dan ini beresiko kembali pada kesalahan transfer di periode atau rezim sebelumnya. Begitu sebuah klub mendapatkan reputasi membayar di atas nilai pasar, akan jauh lebih sulit untuk bernegosiasi. Klub penjual akan menuntut lebih banyak, agen akan mendapatkan pengaruh yang juga lebih tinggi, dan biaya akan cepat meningkat. Manchester United akan berakhir membayar, dalam tanda kutip ya, pajak Manchester United hanya karena mereka dianggap bersedia menghabiskan uang secara berlebihan. Ini bukan selalu tentang apakah klub mampu membayar biaya tersebut atau tidak. Ini tentang menjaga disiplin di pasar dan melindungi anggaran untuk area lain dalam skuad. Setiap tambahan 5 sampai dengan 10 juta pounds yang dihabiskan untuk satu pemain adalah uang yang bisa digunakan untuk tempat lain. Ini bisa membuat frustrasi bagi para fans yang menginginkan pemain baru dengan cepat. Klub-klub yang dikelola dengan baik tidak membiarkan diri mereka terpojok. Mereka menentukan nilai seorang pemain dan bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan dengan harga yang wajar. Inilah yang ingin dicapai oleh manajemen Manchester United. Dan ini yang ingin gue bahas di video kali ini ya, bahwa ya ada banyak situasi, ada banyak pendapat yang berkembang yang menyebutkan kapan here we go lagi, kapan ada berita resmi Manchester United mendatangkan pemain baru. Selalu menyenangkan, selalu ya membuat excited ataupun juga membawa atmosfer yang positif di setiap kali bursa transfer ketika Manchester United mengumumkan pemain baru ataupun Fabrizio Romano menyebutkan here we go, pemain baru dari Manchester United. Tapi kalau gue lihat ya, dan ini juga dalam beberapa transfer terakhir, terutama 1 ataupun 2 transfer terakhir, jendela transfer musim panas, dan beberapa kali juga gue sebutkan di channel ini bahwa yang namanya cepet-cepetan ya, sebenarnya esensinya apa? Dimana bisa dikatakan dimana bisa dikatakan cepat, tepat, atau dikatakan lambat. Batasannya di mana? Kalau menurut gue, yang disebut dengan cepat adalah datang terlalu awal, bahkan sebelum periode persiapan pre-season itu dilakukan. Tepat adalah ketika datang, ia mendekati periode pre-season atau ketika periode pre-season baru dimulai. Terlambat ketika periode pre-season menuju akhir atau bahkan ketika musim kompetisi telah dimulai, karena batasannya sampai dengan bulan September ya kan. Jadi memungkinkan kompetisi sudah mulai di bulan Agustus, pemain masih tetap bisa datang. Dan kalau itu terjadi, itu yang namanya terlambat, menurut gue seperti itu. Nah, Manchester United saat ini kita berada di tanggal 20-an bulan Juni. Pre-season, pertandingan pertama dari Manchester United akan berlangsung di tengah bulan Juli. Kira-kira masih ada 3 pekan lagi. Dalam 3 pekan ini akan ada banyak hal yang bisa saja terjadi, karena setiap menit, setiap jamnya mereka bekerja. Tim rekrutmen ini bekerja terkait dengan pemain incaran yang didatangkan. Dan waktu masih sangat banyak sekali menurut gue. Ada banyak posisi yang Manchester United harus perkuat, tapi mereka sudah memetakan prioritas-prioritasnya ada di mana saja. Dan kita tahu ada di posisi lini tengah. Itu saja tidak. Manajemen Manchester United juga harus melepas pemain-pemain yang tidak lagi dibutuhkan di skuad Manchester United, tidak masuk proyeksi dari Michael Carrick.
Dan ini juga merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah, tapi ada kaitannya dengan pemain yang akan didatangkan oleh Manchester United. Karena Manchester United, mereka ingin disiplin dalam neraca keuangan. Bukan hanya seperti tadi yang disebutkan, bahwa Manchester United ingin mengeluarkan biaya yang tidak terlalu jauh dari valuasi pemain, tapi mereka juga butuh keseimbangan. Artinya pemasukan untuk dikeluarkan dan jumlahnya, neracanya ini tidak terlalu jeblok gitu ya, katakanlah seperti itu, tidak terlalu berat sebelah. Dan menurut gue ini penting. Ini penting, tadi disebutkan, bukan hanya untuk situasi musim panas ini saja, karena Manchester United ini akan berlanjut terus. Bursa transfer ada musim dingin, ada tahun depan, dan proses ini tidak hanya untuk musim ini saja. Ada musim depannya lagi, ada musim depannya lagi. Di mana ada dua hal. Nomor satu, neraca keuangan itu sangat berpengaruh ya dalam operasional transfer Manchester United. Lalu nomor dua, tadi juga dibahas secara eksternal. Apa itu eksternal? Market. Kalau Manchester United kembali lagi ke periode gelap menurut gue ya. Apa itu periode gelap? Manchester United tutup mata, terlihat gelap, membayar berapapun yang diminta oleh klub yang menjual pemain, membayar berapapun gaji yang diminta oleh pemain dalam tanda kurung ataupun garis miring agen dari sang pemain. Ini adalah periode gelap. Market akan terbentuk bahwa Manchester United mau membayar angka yang lebih tinggi, tidak disiplin. Lalu nomor dua, memberikan power yang berlebih kepada pemain dan juga agennya. Dan ini bisa berbuntut panjang. Jangan dipikir setelah transfer terjadi, gaji dibayarkan, selesai. Tidak. Mereka merasa memiliki power. Mereka akan merasa posisinya di atas dari pelatih. Mereka akan merasa dirinya di atas dari manajemen, dan mereka merasa mungkin ya, bukan tidak mungkin, merasa di atas dari klub secara keseluruhan. Dan itu kan yang terjadi sebelumnya, di rezim sebelumnya. Sehingga kalau Manchester United saat ini ketika mengincar pemain-pemain yang memiliki kualitas, pemain-pemain yang disebutkan pemain premium, ataupun pemain yang diinginkan banyak oleh fans, tapi Manchester United bergerak dalam tanda kutip terlihat seperti kayak terlalu santai atau bahkan terlalu lambat, ya karena mereka juga memiliki rencana. Dan rencana yang mereka tetapkan adalah bukan hanya untuk musim ini saja, tapi juga musim-musim selanjutnya. Dan terkait dengan incaran, mereka tidak menetapkan pemain itu hanya 1-2 nama saja. Mereka menyiapkan betul-betul alternatif-alternatif lainnya. Ini kalau kita berbicara terkait dengan posisi lini tengah dan juga posisi-posisi lainnya. Jadi mereka memiliki rencana, dan rencananya menurut gue rencana yang positif. Apakah mereka bisa mengimplementasikannya? Apakah mereka bisa menjalankan rencananya? Ya ini yang sedang mereka lakukan. Dan segala informasi simpang siur ataupun juga mungkin kekecewaannya dalam tanda kutip pada saat-saat ini yang datang dari fans, yang banyak dipacu juga oleh media, menurut gue justru itu merupakan situasi yang berbahaya. Karena kalau seandainya sekali lagi tekanan dorongan ini masuk ke manajemen, lalu mereka berpindah haluan dengan berpendapat bahwa kita datangkan pemain hanya untuk memenuhi dahaga dari fans yang ingin ada pemain yang datang, ini bisa berbahaya menurut gue. Ini pernah terjadi. Sobat Pemula United ingat kan bagaimana proses Donny van de Beek datang? Manchester United pada saat itu menunggu seorang pemain yang saat ini kontraknya sudah selesai di Manchester United ya. Tapi sang pemain batal hadir di musim panas itu karena ada berbagai alasan. Tapi Manchester United harus mendatangkan pemain baru. Lalu Donny van de Beek hadir. Dan ketika hadir itu sebenarnya juga merupakan sebuah keanehan ya. Bisa dilihat hampir semua pelatih yang menangani Donny van de Beek tidak menggunakannya secara optimal. Padahal dia dihadirkan oleh manajemen Manchester United. Artinya datang bukan dengan perhitungan ataupun juga dengan kebutuhan ataupun pertimbangan yang banyak. Ini merupakan sebuah kesalahan. Dan menurut gua, apa yang terjadi musim panas tahun lalu, apa yang dilakukan oleh manajemen Manchester United sudah pas. Mereka tidak ingin overvalue, mereka juga mendatangkan pemain sesuai dengan kebutuhan, nama yang spesifik, mereka siapkan alternatifnya,
Dan timingnya pun juga pas. Oke, mungkin Benjamin Sesko agak sedikit lebih telat ya, tapi mereka juga sudah menyiapkan rencana sebelumnya, incaran sebelumnya yang mereka gagal untuk datangkan, tapi mereka dengan cepat ya melakukan pivot dan akhirnya bisa mendatangkan Benjamin Sesko. Dan secara keseluruhan rekrutan yang positif menurut gue yang dilakukan di musim panas kemarin. Dan mereka ingin menduplikasi seperti yang Omar Berada katakan ya di sebuah wawancara di bursa transfer musim panas kali ini juga. Bukan hanya mendatangkan pemain yang spesifik sesuai dengan kebutuhan di posisi-posisi tertentu, tapi juga bagaimana mereka disiplin dalam rencana yang mereka sudah tetapkan. Dan gue sepakat tadi ya yang disebutkan bahwa ya ini bukan tentang masalah santai ataupun lambat, enggak. Ini tentang bagaimana Manchester United memperbaiki kesalahan-kesalahan dari bursa transfer musim panas sebelumnya terlalu banyak banget. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.